Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Azatun Nuria. Pada video kali ini kita akan membahas tentang AI sebagai sumber belajar. Tentunya teman-teman sudah familiar tentang AI pada saat ini, khususnya digunakan untuk sumber belajar bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 AI. Yang pertama yaitu ChatGPT, yang kedua yaitu Perplexity, dan yang ketiga yaitu Bard AI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari ChatGPT, Perplexity, dan Bard AI. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tugas dari ketiga AI tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari ketiga AI tersebut. Dan yang terakhir tentunya saya akan menunjukkan tampilan dari ketiga AI tersebut saat digunakan. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan macam-macam AI, saya akan memberikan sedikit gambaran atau pengertian dari AI tersebut. AI memiliki kepanjangan yaitu Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini adalah kecerdasan buatan. Kemudian memiliki berbagai arti sesuai dengan atau tergantung pada sudut pandang yang digunakan. E-learning yang pertama yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah model kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini dirancang untuk memproses dan menghasilkan teks berdasarkan input pengguna dengan menggunakan arsitektur GPT 3.5. Kemudian ChatGPT itu mampu merespon berbagai pertanyaan, memberikan informasi, dan berinteraksi dalam bahasa alami atau bahasa manusia sehari-hari. Meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan terbaru, ChatGPT dapat menjadi alat yang berguna untuk berbagai keperluan berbicara dan bertanya. ChatGPT memiliki berbagai tugas, termasuk yang pertama adalah dapat merespon pertanyaan pengguna. Yang kedua, dapat memberikan saran. Yang ketiga, dapat membantu dalam pemecahan masalah sederhana. Yang keempat, dapat memberikan informasi umum. Dan yang terakhir adalah dapat berinteraksi dalam percakapan sehari-hari seperti bahasa manusia pada umumnya. Kelebihan dan kekurangan ChatGPT secara umum. Di antara kelebihan ChatGPT yaitu yang pertama, ChatGPT mampu dalam memahami dan menghasilkan teks yang kompleks. Kemudian yang kedua, ChatGPT memiliki fleksibilitas dalam menanggapi berbagai pertanyaan. Dan yang ketiga, ChatGPT mampu beradaptasi terhadap berbagai topik. Namun di samping kelebihan, ChatGPT juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, ChatGPT memiliki potensi untuk menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak terverifikasi. Yang kedua, ChatGPT memiliki keterbatasan dalam pemahaman konteks yang panjang atau perubahan konteks yang cepat. Selain itu juga, ChatGPT juga tidak memiliki pemahaman substansial terkait peristiwa atau informasi yang terjadi setelah Januari 2022. Nah, ini adalah tampilan dari ChatGPT. Ketika kita ingin mengaksesnya, kita harus mendaftarnya terlebih dahulu atau login dengan menggunakan email kita. Kemudian kita dapat mengetik segala sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan permintaan kita di dalam ChatGPT tersebut. Untuk e-learning AI yang kedua adalah Perplexity AI. Perplexity AI adalah mesin pencari di internet yang dioperasikan layaknya chatbot berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang menggunakan algoritma Natural Language Processing atau NLP untuk memberikan jawaban yang akurat dan lugas dari internet.
Tugas-tugas dari Perplexity. Perplexity AI adalah teknologi search engine berbasis AI yang memiliki berbagai tugas di antaranya. Yang pertama, memberikan jawaban yang akurat dan cepat berdasarkan pertanyaan pengguna. Yang kedua, mengapresiasi anak sekolah dengan memberikan bantuan dalam tugas-tugas pendidikannya. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Yang keempat, menjadi tutor virtual yang memberikan penjelasan dan bantuan dalam memahami berbagai konsep dan materi. Yang kelima, berperan sebagai chatbot AI dan media sosial melalui fitur threads yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Nah, kelebihan dan kekurangan Perplexity secara umum. Di antara kelebihannya adalah hasil pencariannya itu akurat dan relevan. Yang kedua, lebih cepat dalam memuat jawaban. Yang ketiga, minim bug dan crash dalam saat dioperasikan. Yang keempat, lebih lengkap dan rinci dalam memberikan jawaban. Yang kelima, Perplexity dilengkapi dengan sumber pencarian di internet sehingga lebih kredibel. Nah, selain memiliki kelebihan, Perplexity juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah penyajian informasi belum sepenuhnya menggunakan bahasa yang mengalir dan alami, seperti percakapan manusia pada umumnya. Meskipun akurat, masih ada ruang untuk peningkatan dalam membuat bahasa lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, ini adalah tampilan dari e-learning Perplexity. Ketika kita ingin mengakses Perplexity ini, kita tidak diharuskan login terlebih dahulu seperti ketika kita ingin mengakses ChatGPT atau AI yang lain. Setelah kita masuk pada Perplexity, muncul tampilan seperti ini, kita dapat mengetik segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Dan di Perplexity ini kita juga dapat mengetahui gambar atau kita dapat mengakses gambar-gambar yang kita inginkan, tidak seperti ChatGPT. Kita masuk pada e-learning AI yang ketiga, yaitu Bard AI. Untuk pengertian dari Bard AI adalah chatbot kecerdasan buatan generatif percakapan yang dikembangkan oleh Google AI. Bard diluncurkan pada 21 Maret 2023 dan awalnya didasarkan pada keluarga model bahasa besar atau Lambda. Bard AI kemudian ditingkatkan lagi ke PALM dan kemudian Gemini. Bard tersedia dalam 46 bahasa dan 238 negara dan dapat diakses melalui aplikasi atau web. Tugas dari Bard AI. Bard AI dapat melakukan berbagai tugas, termasuk diantaranya adalah yang pertama, menjawab pertanyaan secara informatif dan komprehensif, bahkan jika pertanyaan terbuka, menantang, ataupun aneh. Yang kedua, mengikuti instruksi dan menyelesaikan permintaan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, menghasilkan berbagai format konten kreatif seperti puisi, kode, skrip, musik, email, surat, dan lain-lain. Yang keempat, menerjemahkan bahasa. Yang kelima, menulis berbagai jenis konten kreatif. Sama seperti e-learning AI yang lain, Bard AI juga memiliki kelebihan dan kekurangan secara umum. Kelebihan dari Bard AI yang pertama, Bard AI memiliki keterampilan multibahasa, memungkinkan terjemahan antar bahasa yang akurat dan pembuatan konten dalam banyak bahasa. Yang kedua, sumber informasi yang luas. Yang ketiga, Bard AI memiliki fleksibilitas dan kreativitas. Yang keempat,
Bot AI memahami konteks percakapan dan mengikuti alur diskusi secara logis. Dan yang kelima, bot AI memberikan hasil yang bebas dari bias dan diskriminasi. Kemudian di samping kelebihan dari bot AI juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bot AI itu rentan terhadap bias yang dapat menyebabkan output yang tidak adil atau tidak akurat, terutama dalam hal topik sensitif seperti ras, gender, dan agama. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan kesalahan faktual dalam outputnya, terutama ketika berhadapan dengan topik yang kompleks atau tidak familiar. Yang ketiga, kurangnya pemahaman konteks. Bot AI ini masih dalam tahap pengembangan dan belajar memahami konteks dengan baik. Nah, bot AI dapat menyebabkan misinterpretasi query dan jawaban yang tidak relevan. Dan yang keempat adalah kreativitas dari bot AI itu masih terbatas. Sementara bot AI dapat menghasilkan teks kreatif, tingkat kreativitasnya masih terbatas dibandingkan dengan penulis manusia. Bot AI mungkin berjuang untuk menghasilkan output yang benar-benar orisinil atau inovatif. Nah, untuk tampilan dari bot AI itu seperti ini. Ketika kita akses di layar desktop atau laptop. Untuk kita dapat mengakses bot AI ini, kita juga harus login terlebih dahulu menggunakan email kita. Beda seperti Perplexity, tapi ini sama seperti ChatGPT dalam mengaksesnya, yaitu butuh login terlebih dahulu. Kemudian kita juga dapat mengakses gambar seperti Perplexity, atau kita dapat mengetik segala sesuatu yang kita ingin tahu. Ini adalah tabel perbandingan antara ketiga AI yang sudah kita ketahui, yaitu ChatGPT, Perplexity, dan bot AI. Kita dapat menjadikan tabel ini titik acuan meskipun ada informasi yang lebih lengkap lagi dan kalian dapat mengaksesnya sendiri sebagai titik acuan kita dalam menggunakan e-learning AI di kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang e-learning AI yang dapat saya jelaskan pada kalian semua. Pada akhirnya, pilihan AI yang mana yang akan kalian gunakan tergantung pada kebutuhan dan preferensi spesifik kalian masing-masing. Masing-masing AI juga sudah menawarkan kekuatan unik, jadi mengapa tidak bereksperimen dengan semuanya? Biarkan kalian atau teman-teman AI ini memandu kalian semua melalui usaha kreatif kalian masing-masing dengan menjawab pertanyaan kalian dengan jelas dan memperkaya pemahaman yang dapat kalian ketahui tentang dunia. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bermanfaat dalam perjalanan melalui dunia AI ini. Mari terus mengeksplorasi dan mendorong potensi secara bersama-sama. Afwan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.